Sempat merasa salah jurusan juga di S1 sampai semester 5. Kok saya sepertinya salah jurusan? Saya merasa passion saya bukan di sana. Tapi saya belajar untuk fokus dan komitmen. Ketika saya sudah memilih sesuatu, saya harus bisa menyelesaikannya sampai dengan akhir, apapun itu tantangan dan hambatannya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Ya, pendidikan tanpa merasakan masa sulit hanyalah sebuah cerita. Namun, berbeda dengan wanita ini. Baginya, masa sulit adalah suatu motivasi untuk terus melangkah. Hai, saya Alfred. Dan saya Febri. Bersama kami di Halaman Akhir. Halaman Akhir adalah salah satu program dari Trust Surabaya Selatan yang tentunya akan menghadirkan narasumber dengan pengalaman yang akan menginspirasi kita semua. Ya, benar sekali Kak Alfred. Nah, pada episode kali ini, kita akan menghadirkan seorang wanita muda yang telah menempuh pendidikan S1, S2, dan sekarang telah mengambil profesi sebagai dosen salah satu universitas di kota Surabaya. Nah, langsung saja Kak Alfred, kita sambut narasumber kita, Rena Yuliana Fernanda, MSI. Halo Kak Rena. Halo Alfred dan juga Febri. Halo Kak. Halo Kak. Halo teman-teman semua, adik-adik semua. Nama saya Rena Yulia Fernanda. Saya sekarang adalah dosen di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Wah, sangat luar biasa ya Kak Febri. Nah, Kak Febri berhubungan narasumber kita telah ada, bagaimana kalau kita langsung tanya-tanya aja ya Kak Febri? Boleh langsung saja Kak Alfred. Nah, sangat luar biasa ya bahwa Kak Rena ini S1-nya di IPB dan S2-nya di Universitas Indonesia. Nah, Kak, kami ingin tanya nih Kak, apa sih motivasi Kakak berkuliah hingga pendidikan S2 Kak? Oke, untuk awalnya itu sih memang kita kalau dari S1 nggak ada langsung niat untuk S2 ya. Apalagi di S1 itu saya masuk di universitas negeri yang jauh dari keluarga saya. Keluarga saya ada di Surabaya. Sempat merasa salah jurusan juga di S1 sampai semester 5. Kok saya sepertinya salah jurusan? Tapi akhirnya di semester 6, 7, 8 ketika saya mulai penelitian, ketika saya menemukan objek yang membuat saya suka dengan jurusan saya, akhirnya saya mulai tertarik untuk belajar lebih dalam di bidang saya ini. Lalu kemudian akhirnya ya mulai itulah timbul niat untuk melanjutkan S2. Dan akhirnya juga menemukan jurusan yang sesuai dengan yang saya mau ada di Universitas Indonesia. Ya. Kan awalnya Kakak bilang sempat berpikir bahwa salah jurusan. Itu Ya. pasti sangat sulit ya Kak. Nah, awal-awal itu cara menghadapi situasi seperti itu bagaimana ya Kak? Oke, kan mungkin beberapa di antara kita juga merasa ya, saya kayak salah jurusan, nggak sesuai dengan jurusan ini. Itu saya alami sampai dengan semester 5. Untuk masalah nilai nggak terlalu mempengaruhi, nilai saya tetap stabil. Cuma saya merasa passion saya bukan di sana. Tapi saya belajar untuk fokus dan komitmen. Ketika saya sudah memilih sesuatu, saya harus bisa menyelesaikannya sampai dengan akhir, apapun itu tantangan dan hambatannya. Karena saya yakin, ketika saya pindah pun juga akan menemukan tantangan dan hambatan yang lain. Kalau kita menghindar dari satu hal, pasti akan juga ketemu hal yang lain di situasi yang sama. Jadi saya belajar untuk tetap fokus dan menyelesaikan sampai akhir sesuai dengan pilihan saya tadi awalnya. Kak, kalau ini kan kakak dalam situasi saat waktu S1 ya, kakak salah jurusan. Jadi setelah kakak lulus SMA, kakak langsung udah pilih jurusan nih. Biasanya kan kalau sudah memilih jurusan pasti komitmen dong. Jadi tidak ada merasa salah jurusan. Sebelumnya kakak udah persiapkan bagaimana jurusan yang kakak ambil, bagaimana nanti ke depannya. Oke. Dulu tuh waktu SMA, awalnya mau masuk teknologi pangan. Teknologi pangan itu ada
Dua sih yang saya tahu yang bagus. Waktu itu di negeri, di Institut Pertanian Bogor. Yang kedua adalah di Surabaya, di kampus tempat saya mengajar hari ini, jurusan Teknologi Pangan. Tapi saya tetap ingin mencoba yang negeri. Saya daftar dua-duanya dan saya keterima yang di negeri. Tapi ternyata di zaman saya itu sistemnya berbeda. Jadi kita itu diterima SBMPTN ya, tapi kita itu mengikuti 1 tahun kayak seperti pendidikan dasar atau matrikulasi. Semua jurusan itu sama. Dari sana nanti kita akan diarahkan untuk mengurutkan jurusan dari nomor 1 sampai nomor 33. Jadi kita harus mengurutkan mulai dari nilai dan juga apa sih yang kita suka sampai yang nggak kita suka. Waktu itu sih kalau saya yang pertama saya tulis biokimia, karena ketika saya sudah sampai di Bogor, ketika saya mengikuti pelajaran-pelajaran di sana, kok saya merasa tidak cocok ya dengan teknologi pangan, terlalu susah, maksudnya di luar pertimbangan saya. Jadi saya memutuskan untuk memilih jurusan biokimia. Kenapa saya pilih jurusan biokimia? Karena saya merasa saya itu harus mencari jurusan yang nantinya itu dibutuhkan, jumlahnya sedikit, tapi saya expert di bidang itu. Jadi saya nggak mau jurusan-jurusan yang biasa-biasa aja. Jadi saya coba mengurutkan dari jurusan yang menurut saya suka aja di sini. Jadi pilihan pertama saya waktu itu adalah biokimia. Setelah 1 tahun kita kuliah, matrikulasi untuk semua mahasiswa baru, kita mengurutkan jurusan pertama sampai jurusan yang paling nggak disukai. Yang paling nggak saya sukai adalah Fakultas Perikanan. Apalagi yang oceanografi, kita harus menyelam, saya aja berenang nggak bisa. Jadi saya juga takut juga sih waktu itu sih. Dan untungnya keterima di biokimia. Tapi di biokimia itu juga nggak semudah saya bayangkan. Itu belajar biomolekul, belajar genetika, dan yang lainnya. Sampai akhirnya saya menemukan suatu topik dalam jurusan saya yang saya suka, yaitu tentang bahan alam. Bagaimana kita melihat struktur-struktur dalam bahan alam yang bisa digunakan untuk obat nantinya. Wah, ternyata Kak, pengalaman Kakak untuk mengambil S1 ini sangat sulit juga ya ternyata ya. Iya. Kak, misalkan nih, Kakak sudah lulus S1 kan, terus Iya. pasti proses yang terakhir penyusunan skripsi, Kakak pasti memiliki kendala pasti ya. Saya mereview kembali ya, kalau Kakak ini pernah merasakan masa sulit ya, sakit obatin sendiri, pernah juga tinggal sendiri, keperluan semuanya Kakak yang cukupin sendiri. Iya, betul. Saya di IPB itu, kalau kita mahasiswa baru, kita 1 tahun wajib tinggal di asrama. Tinggal di asrama itu kita satu kamar berempat, dan kita berbeda latar belakang, budaya, dan juga agama. Itu harus bisa menyesuaikan di sana pertama. Lalu setelah 1 tahun, kita pindah ke tempat kos, kita cari tempat kos di sekitar kampus. Di sana saya juga nggak punya family kan ya, jadi ya selama 4 tahun itu dapat oleh-oleh banyak sekali. Tipes 2 kali, sakit mah, dan sakit-sakit yang lain, keracunan makan itu seperti ya sudah biasa lah sebagai mahasiswa ya. Tapi ya kita tetap belajar maksudnya itu tetap konsisten, tetap bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Di semester 5 itu waktu saya bilang ke dosen saya kalau saya salah jurusan, beliau ini adalah dekan waktu itu, ya kalau nggak salah ya, dan dia ini dosen penasihat akademik saya. Dia membawa saya melihat bahwa banyak hal dalam biokimia yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah tentang bahan alam. Di sana saya juga merasa, saya kok baru dengar ya, ternyata itu adalah mata kuliah yang akan diambil di semester-semester atas. Lalu saya mengikuti proyek penelitian beliau. Jadi kalau orang lain itu kan mulai penelitian dari semester 7, semester 8 ya. Saya itu sudah di kandang sejak semester 6. Jadi 6, 7, 8, 1,5 tahun saya penelitian. Dan itu menggunakan hewan coba, menggunakan tikus ya, mau nggak mau harus menggunakan tikus kan, karena kan kita mengujikan obat kan ya. Obat kan pertama kali harus ke hewan, baru nanti akhirnya ke manusia. Jadi proses penelitian saya itu cukup panjang, 1,5 tahun dibandingkan dengan orang yang lain. Tapi saya belajar, oke, nggak apa-apa. Kalau memang harus jalannya panjang, jalannya susah, nggak seperti yang lainnya, harus berurusan dengan tikus setiap hari, bedah tikus, ngasih makan, sonde, dan yang lainnya. Tapi yang penting saya setia, saya mengerjakan dengan baik, ya Tuhan pasti akan beri jalan. Dan buktinya saya bisa lulus, akhirnya pas di 4 tahun. Jadi nggak molor gitu, maksudnya tetap 8 semester. Wah, sangat luar biasa ya, berjalan dengan keinginan yang diharapkan. Nah, Kak, kami ingin bertanya nih, Kak, selama perkuliahan ini Kakak
ada kendala nggak sih Kak dalam perkuliahan Kakak dan bagaimana Kakak menghadapi permasalahan tersebut? Oke, Solusinya gitu. kendala tuh banyak ya, karena kalau kita kuliah kan nggak cuma kuliah di kelas, tapi kita juga berinteraksi dengan dosen, dosen pembimbing akademik, dosen yang ngajar di kelas, kayak sempat juga lah ada masalah juga, salah chat, or ibunya tersinggung, dosennya tersinggung, tapi ya kita harus belajar apa ya, merendahkan diri kita lah. Kita mengakui bahwa kita ini salah, kita mungkin cara tidak sesuai, waktunya dan yang lainnya. Itu biasalah ya masalah dengan dosen. Intinya kalau masalah dengan dosen, kita belajar merendahkan diri aja, kita belajar ada di posisi dosen itu. Mungkin beliau sibuk, mungkin beliau banyak hal yang harus dikerjakan, sehingga kita harus bisa memaklumi. Karena mahasiswa bukan cuma kita aja. Itu. Lalu untuk masalah yang lain mungkin IPK sempat turun. Nah, ini juga ya, pasti semua pernah merasakan ya, ada beberapa yang pernah merasakan lah. Saya pernah terjun payung nilainya waktu itu ketika saya aktif di organisasi. Saya belajar bahwa ternyata saya ini nggak bisa manajemen waktu dengan baik. Saya mengatur waktu pagi sampai sore full kuliah, lalu sore sampai malam full di organisasi. Ternyata itu membuat saya hancur, karena saya nggak bisa fokus untuk keduanya. Tapi kalau misalkan saya bisa manajemen waktu dengan baik, saya yakin saya pasti bisa mempertahankan nilai saya. Jadi kita memang perlu belajar sih manajemen waktu dan yang lainnya. Lalu kalau untuk masalah dengan teman sendiri sih saya rasa saya tidak pernah punya masalah ya, paling ya dengan dosen lah ya, kan maksudnya kita salah ngomong atau salah bersikap, dan yaitu ketika nilai turun, ya bagaimana motivasi kita, apakah kita terus down, meratapi, enggak. Kalau saya enggak seperti itu. Kalau nilai saya down, saya akan mengatur strategi. Misalkan saya waktu itu down di semester 4-5. Saya akan hitung, sampai semester 8, saya goalnya adalah IPK harus di atas 3. Saya harus lulus 4 tahun, tidak boleh ada mata kuliah yang diulang. Jadi saya harus mengatur strategi, berarti untuk mata kuliah ini saya harus dapat nilai berapa, semester depan saya harus dapat nilai berapa. Dan bagaimana caranya saya mengatur jam belajar saya, baca buku, dan yang lainnya untuk bisa mengejar ketinggalan saya yang kemarin karena saya jatuh. Jadi kalau kita gagal, kita salah melangkah, ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus lihat ke depan bagaimana solusinya. Yang penting adalah kita berani apa ya istilahnya menerima konsekuensi sih dari setiap hal yang kita ambil, keputusan yang kita ambil, dan kita tetap bertanggung jawab dan tetap fokus. Ya, benar sekali ya Kak. Ternyata manajemen waktu dan juga memilih organisasi di kampus itu harus baik-baik ya, karena itu juga berpengaruh bagi nilai kita, bagi pendidikan kita. Nah, Kak, ini kan sudah selesai S1 nih. Nah, bagaimana sih Kakak memiliki tekad untuk bisa melanjut lagi S2? Bahkan di universitas yang sangat baik loh, Kak. Wah, di UI ya. Iya, betul. Di UI. Ya, terus Kak, farmasi bisa, lagi. Iya, farmasi lagi ya, Kak ya. Bisa ceritakan sedikit, Kak, bagaimana pengalaman Kakak, kenapa bisa mengambil S2? Oke, waktu selesai S1, saya nggak langsung lanjut ke S2. Saya masuk ke FTTI, Full Time Training Indonesia. Di sana saya belajar pendalaman Alkitab, saya juga belajar pelayanan. Karena saya merasa, saya pingin deh benar-benar diperlengkapi ya masalah firman dan kebenaran. Karena saya orang Kristen ya. Lalu setelah dari sana, saya mulai ya nggak setelah dari sana sih, selama di sana juga tetap mempunyai motivasi untuk melanjutkan S2. Apalagi saya menerima juga di sana bahwa meskipun kita sebagai perempuan ya, nantinya akan menikah, nantinya akan punya anak, bukan berarti kita nggak bisa meraih pendidikan kita yang setinggi-tingginya. Kenapa? Karena kita menjadi seorang ibu pun juga perlu pendidikan, karena kita akan mendidik calon generasi-generasi muda. Itu prinsip saya. Saya paling nggak setuju kalau perempuan tuh nggak usah pendidikan tinggi-tinggi, itu saya paling nggak setuju. Oke, lalu dari sana saya juga mendapat maksudnya satu visi, maksudnya satu pandangan bahwa kita ini harus diperlengkapi baik-baik. Diperlengkapi dalam hal pendidikan, knowledge, dan semuanya. Kenapa? Kalau kita punya pendidikan, kita bisa mengubah dunia, seperti kata Nelson Mandela. Dan kalau kita punya pendidikan juga, kita ini bisa apa ya, kapasitasnya diperbesar. Kita bisa melakukan lebih banyak hal untuk banyak orang. Meskipun waktu saya memutuskan untuk S2 itu bukan tujuan jadi dosen ya. Ada ceritanya lagi kenapa kita jadi dosen. Di S2 ini juga sempat ada kendala, karena habis saya selesai, itu kan juga butuh waktu persiapan untuk tes. Di tes pertama di UI itu saya ingat saya tidak lolos.
Ya, karena saya tahu persiapan saya itu sangat minim. Lalu di persiapan yang kedua, prinsip saya gini ya, hidup saya nggak pernah lancar sih, nggak kayak orang-orang yang sekali ini langsung lolos enggak. Saya juga pernah mengalami gagal. Tapi adalah gimana caranya kita mengatur strategi. Oke, saya gagal, saya nangis, sudah cukup, sudah selesai. Tapi saya harus mengatur strategi, 6 bulan ke depan ada tes lagi, bagaimana saya mengaturnya. Saya belajar mati-matian, saya belajar full untuk mengejar apa yang menjadi impian saya. Tapi saya tahu bahwa impian saya itu bukan cuma buat saya, tapi juga buat orang lain, juga buat untuk maksudnya apa ya, kita itu berperan besar bagi banyak orang. Jadi bukan fokusnya kalau saya S2, saya pendidikannya tinggi, nanti gajinya tinggi, uangnya banyak. No. Kita jangan seperti itu. Kita harus fokusnya buat orang lain dulu lah. Berguna bagi banyak orang. Lalu sangat sampai luas akhirnya ya. S2 ya gitulah ceritanya masuk ke S2, akhirnya memutuskan di UI. Oh, begitu ya Kak ya. Ternyata Kakak ini memiliki komitmen tersendiri ya ternyata ya. Kakak tidak pantang menyerah terhadap pendidikan, memiliki motivasi, dan juga Kakak tidak menggunakan pendidikan untuk diri sendiri. Tapi tadi saya dengar Kakak menggunakan pendidikan ini untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya, betul. Nah, Kak, kami juga ingin tanya setelah Kakak menyelesaikan S1, S2, hal apa sih Kak yang membuat Kakak memutuskan untuk menjadi seorang dosen? Oke, menjadi dosen itu awalnya saya nggak pede juga ya. Sebelum saya menjadi dosen di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kurang lebih 3 tahun ya sampai dengan hari ini. Sebelumnya 1 tahun saya pernah menjadi dosen tidak tetap di salah satu fakultas farmasi universitas yang ada di Jakarta. Karena saya mau coba sih, saya bisa nggak sih ngajar? Saya enjoy nggak sih? Jangan sampai kita melakukan pekerjaan itu nggak enjoy juga. Tapi tujuan awalnya adalah saya itu ingin ketemu banyak orang. Saya ingin orang lain itu punya hal yang beda dalam dirinya. Nggak underestimate, orang lain itu bisa belajar menggali apa sih yang menjadi nilai poin lebihnya dia. Saya tuh intinya seperti itu sih, tanpa melupakan ilmu yang pernah saya dapat sebelumnya. Nah, akhirnya saya memutuskan ketika saya jadi dosen tidak tetap itu, dan saya melamar di Surabaya dan saya diterima, itu merupakan salah satu cara bagi saya bagaimana saya bisa menyalurkan ilmu saya. Untuk mata kuliah seperti biokimia dan yang lain itu kan susah ya. Itu kalau gambarannya adalah kita belajarnya itu siklus, kita belajar metabolisme dalam tubuh manusia. Dan saya tuh kesusahan sekali ketika di kampus, di kuliah. Ya karena kita tahu lah ya, setiap dosen tuh punya ciri khas masing-masing. Dan saya tuh merasa dosen saya ini kurang enak membawakan materi. Maaf ya Bapak Ibu yang dosen saya mendengar ini. Cuma saya termotivasi bahwa saya ini harus bisa menyampaikan materi dengan baik supaya orang lain itu suka. Kalau orang lain itu suka, pasti dia belajarnya enjoy. Ya nggak? Ketika saya semester 6, 7, 8 kan saya suka tuh. Meskipun awal tetap biokimia, tapi karena saya suka, saya bisa menikmati. Meskipun itu susah. Nah, saya tuh mau membantu orang-orang, terutama mahasiswa-mahasiswa, nggak ada sih mata kuliah yang susah banget tuh nggak ada. Semua tuh bisa asal kita tuh suka dulu. Suka dengan mata kuliahnya, suka dengan dosennya. Pasti kita bisa melewatinya. Lalu selain itu saya juga punya satu beban ya. Karena saya kan dulu juga sempat sekolah Alkitab dan juga pelayanan. Karena saya ini seorang dosen, bebannya itu bukan cuma menyalurkan ilmu aja. Tapi bagaimana saya bisa berperan dalam karakter mahasiswa saya. Karena saya melihat bahwa hal ini bukan menjadi fokus utama lagi. Tapi menurut saya itu penting karena untuk menjadi orang yang sukses itu bukan cuma ilmu ya, bukan cuma kepandaian, tapi juga karakter yang bagus dan yang tepat. Karena kalau kita nggak punya karakter yang bagus dan tepat, ya kita akan jadi orang yang failed. Kita nggak akan bisa bersosialisasi, bekerja sama, berkoordinasi dengan orang lain. Jadi itu sih motivasi saya jadi dosen, karena saya ingin membuat orang lain itu suka dengan hal yang killer, dengan hal yang serem itu tetap enjoy, tetap bisa menikmati, dan saya juga ingin berbagian dalam pembangunan karakter generasi muda. Jadi saya tuh selalu buat nih, tiap bulan ya. Tiap bulan saya selalu buat dari tanggal 1 sampai tanggal berapa. Apa aja yang mau dilakukan setiap harinya. Ini banyak orang mungkin nggak buat seperti saya ya, tapi saya buat aja meskipun nggak dilakukan ya sudah, tinggal silang.
Tapi kita punya goal, kita punya sasaran, kita punya